Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Wonderful Ramadan. Ini adalah episode terakhir dari podcast Kementerian Dalam Negeri Demapuah UIN Saizu. Sebelumnya, perkenalkan, aku Siti Alia Parhatiana yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Nah, di sini aku nggak sendirian. Sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Nah, kita langsung perkenalkan aja ya, silakan Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Taufik Hidayat, biasa dipanggil Adit. Saya dari semester 6 Prodi IAT. Udah, itu. Saya panggilnya Mas Aditya boleh? Iya, boleh. Adit aja nggak apa-apa. Mas Aditya gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, Ya, masih semangat puasanya? semangat banget dong. Harus semangat sih ya. Iya. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang yang masih berkaitan tentang bulan Ramadan, yaitu hakikat fitri. Iya. Jadi, setelah kita selesai menunaikan ibadah puasa, itu kan ada yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Nah, apa sih definisi dari Idul Fitri? Baik. Kalau dari apa yang saya ketahui ya, fitri itu kan ada dua kata yang hampir sama maknanya. Ada fitri sama ada fitroh. Kadang orang-orang tuh beda, nggak bisa bedain mana yang fitri mana yang fitroh. Fitri kalau secara bahasa artinya kan berbuka, menjegarakan untuk makan, itu namanya fitri. Kalau fitroh itu kan artinya kan baru suci. Nah, cuma kadang orang-orang itu mengartikan Idul Fitri ya idul yang suci. Padahal kan kalau ngomongin suci itu harusnya kan fitroh, ada tamar butohnya, bukan fitri doang. Tapi kan ya sudah, itu kan orang-orang kan kurang sampai situ pengetahuannya itu. Nah, kalau ngomongin definisi ya, dari apa yang saya tahu, Idul Fitri adalah sebagai puncak dari kita sebagai umat muslim yang sudah menjalani puasa selama 1 bulan penuh. Nanti di endingnya ada Idul Fitri sebagai hari perayaan kita untuk merayakan apa yang sudah kita usahakan selama 1 bulan penuh ini, selama bulan puasa. Jadi ya banyak sih kalau ngomongin definisi, macam-macam, tergantung kita mulai dari sudut pandang mana aja gitu. Oke. Untuk melakukan suatu hal itu kan pasti ada syarat dan rukunnya. Ya. Lalu syarat dan rukun apa sih yang ada di dalam Idul Fitri? Ya, paling kurang lebih ya, kalau kita mau sholat Idul Fitri ya berarti kan pakaian yang bagus, nggak harus baru ya, pakaian bagus tuh nggak harus baru. Kadang-kadang orang kan fokusnya kan wah Idul Fitri pokoknya harus baru, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Yang penting kan bajunya bagus, kita niat suci, ya sudah, nggak harus baju baru, baju bagus itu. Terus yang kedua mungkin ada sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan pada Idul Fitri. Misalkan karena tadi Idul Fitri itu kan idul yang untuk berbuka, maksudnya fitri kan artinya kan makan ya, berbuka. Jadi ya sunnahnya adalah sebelum kita sholat Idul Fitri kita harus makan dulu, barulah kita sholat Idul Fitri. Jangan kebalik, jangan pas sudah sholat baru kita makan. Itu kalau itu Idul Adha itu, kalau untuk kita sholat dulu baru makan. Tapi kalau untuk Idul Fitri kita makan dulu baru sholat. Itu yang kedua, salah satu sunnahnya. Yang ketiga, pulang dari sholat Idul Fitri, kita kalau kata hadis itu kita berangkat lewat mana, pulang lewat mana gitu loh. Jadi kita pulangnya itu tidak di jalan yang sama pas kita berangkat. Soalnya kenapa? Dengan kita pulang di jalan berbeda pas kita berangkat, ada potensi ketemu orang lebih banyak. Ada potensi kita ketemu orang untuk saling bertegur sapa, minta maaf. Jadi nggak di jalan yang sama. Kalau jalan sama kan mungkin kita ketemu orangnya gitu aja. Jadi itu salah satu sunnah dari pas Idul Fitri itu ya yang saya tahu. Ya kan kalau lagi Idul Fitri itu biasanya kita identik dengan memaafkan, saling memaafkan. Terus silaturahmi dengan tetangga gitu, dengan saudara. Nah, kenapa sih apa sih hubungan antara silaturahmi dengan Idul Fitri? Oh iya. Kadang ada satu kata yang perlu kita koreksi, saling maaf-maafan, ya kan? Tapi yang menurut saya lebih pas adalah saling maaf dan memaafkan. Soalnya kalau kita saling maaf-maafan doang, kita nggak ada yang memaafkan, cuma ada satu arah doang komunikasinya, nggak dua arah. Tapi kalau kita maaf dan memaafkan, jadi tidak maaf dan maaf-maafan, itu berarti ada dua arah. Kita tuh pertama minta maaf, kedua memaafkan gitu ya. Jadi kalau
kalau ngomongin apa tadi, hubungan Iya, hubungan antara silaturahmi silaturahmi dengan Idul Idul Fitri. Fitri, karena memang kalau kita bicara tradisi itu sudah menjadi tradisi kita sebagai bangsa Indonesia khususnya ya. Ada luar negeri itu nggak ada tuh kita pulang sholat taraweh maaf-maafan ke rumah tangga tuh nggak ada, adanya cuma di Indonesia aja. Jadi ya itu sudah bagian dari budaya kita, dimana itu momen yang pas untuk kita saling mengosongkan kesalahan, saling memaafkan satu sama lain. Jadi ya sudah, itu sudah menjadi ritual yang mendarah daging sampai sekarang dan mungkin besok seterusnya gitu. Ya, terakhir nih Mas, Ya, hal apa yang dilakukan saat hari raya Idul Fitri? hal apa yang dilakukan? Ya banyak yang jelas kan, berarti kan sholat Idul Fitri jelas tuh. Kalau Ya. hal-hal lain selain apa nih? Selain mungkin Selain memaafkan, selain bersilaturahmi gitu. oh ya, kita kalau itu berarti ya kita harusnya introspeksi diri, karena kita sudah puasa 1 bulan, kita sudah belajar menahan nafsu 1 bulan. Targetnya adalah ketika kita sudah sampai pada titik kemenangan kita Idul Fitri itu, setelahnya adalah kita mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan pada saat puasa, dimana pada saat puasanya kita menahan nafsu, menahan lapar, haus, segala macam. Targetnya adalah kita setelah lebaran ya, apa yang kita lakukan itu sama ketika kita pas puasa, dari menahan emosinya, menahan amarahnya, perilakunya, akhlak kita itu sama antara pas puasa sama pas nggak puasa. Saya kira itu yang perlu menjadi pertimbangan kita setelah Idul Fitri nanti ya, gitu Mbak. Ya, itu tadi podcast kita tentang hakikat fitri. Ya, Kita sudah kupas tuntas dari pengertian Idul Fitri, rukun dan syara, sunnah-sunnah, hubungan antara silaturahmi dengan Idul Fitri, dan hal-hal yang dilakukan saat Idul Fitri. Sangat luar biasa sekali ya obrolan kali ini. ya, terima kasih. Namun sayang sekali waktunya sudah mau habis. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu baru dan semoga obrolan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila dari kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa teman-teman tetap pantengin channel YouTube dan akun Instagram Dema Fuah ya. Saya Siti Alia Parhatiana dan selaku host dan Mas Aditya selaku narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.